harkat negara, NKRI, bangsa dari Sabang sampai Merauke, kedaulatan rakyat itu di atas segala-galanya bagi kami. Maka apapun yang melanggar prinsip-prinsip kebangsaan, apapun yang mengancam prinsip-prinsip kebangsaan dan ketanah airan atau kesejarahan, ya apapun dan mau tidak mau kita harus mampu untuk melawannya. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, terkait tentang kasus Winongan yang hari Senin kemarin pra-peradilan ditolak oleh hakim, juga banyaknya upaya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang berupaya untuk memberikan surat terbuka terhadap Presiden. Kita akan meminta pendapat dari pimpinan Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah langsung, yaitu beliau yang kita takdimi, Kiai Haji Dr. Muhammad Abbas Pilih Yahsi MA, yang akrab disapa dengan Gus Abbas. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat, ini lagi di perjalanan nih. Oh, mohon maaf mengganggu waktunya Gus. Ya. Apa? Mungkin sebentar kita ngobrol. Kemarin kan kita sudah sama-sama mengetahui bahwa kasus Winongan pra-peradilannya ditolak oleh pihak Pengadilan Negeri Pasuruan. Bagaimana Gus Abbas menilai hal tersebut, Gus? Monggo. Kalau saya menilai masalah yang berkaitan dengan penangkapan Bustom itu ada sedikit keganjilan dari tataran masalah hukum. Ya. Sebab penangkapan Bustom itu tanpa diproses melalui satu tahapan-tahapan yang sesuai dengan tahapan hukum yang berlaku. Satu itu. Nomor dua, kemudian dari pihak aparat dan pemerintah dan kehakiman ini kurang mempelajari kronologi daripada adanya aksi masyarakat, termasuk aksi Bustom itu. Walaupun saya sendiri secara pribadi tidak membenarkan ketika Bustom itu kemudian memukul kuburan gitu, dengan palu gitu. Tapi kita kronologinya itu kan harus dibaca juga. Kenapa kok sampai terjadi seperti itu dan awalnya bagaimana? Jadi kepada masyarakat ini yang berkaitan dengan pra-peradilan ini, mari kita hormati keputusan kehakiman yang berlaku dan perjuangan tidak sampai di sini. Harus tetap diperjuangkan, jangan sampai berhenti, karena ini adalah perjuangan kerakyatan. Dalam hal ini PWI hanya mendampingi, termasuk juga kemarin juga di Winongan juga PWI mendampingi. Yang mengadakan pembongkaran itu adalah keluarga besar daripada sesepuh-sesepuh yang ada di Winongan, dan termasuk juga disaksikan oleh aparat, baik aparat Polsek dan aparat pemerintah juga, berdasarkan bukti-bukti dan data-data yang ditemukan. Jadi PWI hanya mendampingi ketika itu. Nah, kemudian terjadilah masalah Bustom itu. Maka dari itu ini adalah ada kaitannya kronologinya. Tetapi kalau memang seumpama pra-peradilan ini kita tidak mendapatkan respon yang positif dari pihak aparat, ya sudah, kita terima saja itu hukumnya. Mari kita berjuang selanjutnya. Masalah yang ada di pengadilan, di kehakiman, termasuk juga masalah yang berkaitan dengan Winongan. Ini harus dibedakan antara masalah Winongan, masalah pembongkaran Cungkup itu, dan masalahnya Bustom. Ini beda masalahnya. Kalau Bustom masalah yang berkaitan dengan pribadinya Bustom yang memasukkan aksinya Bustom sendiri. Setelah aksinya Bustom, setelah masalah Winongan itu sudah
sudah dilakukan oleh masyarakat, eksekusi sudah dilakukan oleh masyarakat. Sekitar setengah jam setelah itu baru Gus Tom dengan kawan-kawan itu datang ke kuburan. Itu jadi harus ada beda. Kalau winongan, masalah yang berkaitan dengan perubuhan daripada bangunan itu adalah aksi masyarakat dan aksi keluarga besar, keluarga winongan, dan aksi dari yang disaksikan oleh para aparat. Jadi ini masalahnya ada dua. Kalau masalah winongan itu murni itu masalah perampasan hak, murni masalah yang berkaitan dengan pembangunan liar tanpa izin daripada aparat pemerintahan, dan ini hukum harus ditegakkan. Hukum harus ditegakkan. Masalah yang berkaitan dengan itu. Kemudian bagaimanapun juga masalah yang berkaitan dengan Gus Tom, karena Gus Tom ini adalah salah satu daripada orang yang selalu berjuang untuk masalah kebangsaan, juga kita harus mengadakan apresiasi dan solidaritas untuk bagaimana seumpama Gus Tom itu bisa selamat daripada selamat daripada tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Gus Tom. Jadi masalahnya itu jangan dicampur adukan. Ada pemisahan gitu ya. Harus ada penegakan dari pemerintah sehingga masyarakat itu atau Bang Alwi itu jangan sampai orang tuh membangun bangunan yang begitu besar menutupi dan menginjak-injak makamnya orang lain tanpa seizin aparat pemerintah, dan juga bukan makam pribadi, bukan tanah pribadi. Kalau seumpama masalah winongan ini tidak berhasil, tidak diapresiasi dengan positif oleh aparat, saya khawatir sekali nanti masyarakat mengadakan aksi yang akan lebih besar lagi di Nusantara. Saya khawatirnya begini, ini hanya kekhawatiran saya. Ini banyak udah sentimen masyarakat. Kalau demikian nanti siapapun, nanti Mbak Anggi yang meninggal dunia tidak boleh dimakamkan di pemakaman umum. Nah ini saya secara pribadi, hal semacam ini adalah termasuk hal yang kurang bagus, fenomena yang kurang bagus. Artinya masalah nasab itu bukan masalah kuburan. Masalah orang kalau Bang Abli mau meninggal ya boleh dikubur di mana aja sama-sama umat Islam. Tapi masalah nasab dan masalah penggoliman itu beda lagi. Tetapi ketika masalah winongan itu tidak diapresiasi oleh aparat dan pemerintah, saya takut ada gerakan massa semacam itu, dan itu fenomena yang tidak elok nantinya. Dan ini nanti jangan sampai masyarakat disalahkan. Itu karena ketidaktegasan daripada aparat pemerintah dan aparat hukum di dalam menangani masalah kasus-kasus sosial. Jadi saya mohon kepada aparat pemerintah dan aparat kehakiman, mohon jangan condong ke sana jandang pondok sini. Kita berbicara kebangsaan, kita berbicara penyelamatan kerakyatan tanah air. Kita harus anti semuanya. Ya anti provokasi, ya anti intimidasi, termasuk anti uang, termasuk anti pengaruh. Anti. Jadi kita bicara hukum, kita bicara pembelaan terhadap rakyat, pembelaan terhadap harkat dan martabat daripada rakyat Indonesia dan masyarakat winongan, termasuk juga para ulama, para kiai. Jangan sampai cuma harkat martabatnya dikalahkan hanya satu Bang Alwi itu belum jelas juga itu. Iya. Artinya belum jelas itu apakah betul itu makamnya mbaknya atau neneknya Habib bin Hafid, itu juga perlu diteliti juga. Karena kalau memang betul kezaliman untuk membangun dan menutupi makam-makam para leluhur dan para ulama besar pun itu harus dibahas. Kalau seumpama aparat hukum dan aparat pemerintah itu bisa tegas dalam masalah Gus Tom, kenapa tidak bisa tegas pada masalah winongan? Itu yang jadi pertanyaan saya. Dan ini tidak boleh terjadi di bangsa kita. Kalau semua bangsa kita memiliki aparat semacam itu, Indonesia akan hancur, NKRI akan terjual nanti NKRI. Bangsa dan tanah air akan terjual. Maka dari itu kita PWI Laskar Sabila tetap akan berjuang sampai selesai, dan supaya dampak kepada masyarakatnya di masa yang akan datang tidak ada apa-apa dan tidak terjadi masalah yang lebih besar lagi. Terus kemudian Gus, kemarin kita sama-sama menyampaikan surat terbuka terhadap Presiden. Apakah surat tersebut juga sudah disampaikan secara tertulis, Gus? Bagaimana respon dari istana, Gus? Ya, insya Allah nanti akan disampaikan secara tertulis, walaupun sementara ini masih belum disampaikan. Nanti insya Allah pada waktu tertentu akan disampaikan secara tertulis. Tapi disampaikan secara terbuka karena ini Bapak Presiden harus tahu. Masalahnya mungkin masalah lokal, tetapi sebetulnya dampaknya bisa dampak nasional. Ketika masalah winongan aparat
tidak berpatokan pada hukum, aparat tidak berpatokan pada hukum dan tidak ada pembelaan terhadap rakyat dan negara dan tanah air ini adalah simbol daripada kehancuran satu mentalitas bangsa. Simbol daripada kehancuran satu mentalitas anak bangsa yang mau menjual tanah airnya. Hanya demi kepentingan pragmatis. Atau seumpama mungkin hanya ketakutan karena diintimidasi, na'udzubillah min dzalik. Saya harap kepada seluruh aparat, kehakiman, kepolisian, mari kita rapatkan barisan pembelaan terhadap negara, pembelaan terhadap tanah air bangsa, khususnya masalah agama. Yang tidak benar harus kita tangani, yang tidak benar harus kita luruskan, jangan dibela. Membela yang batil itu akan dihancurkan oleh Allah. Negara ini akan hancur kalau seumpama kita membela yang batil. Negara ini akhirnya NKRI nilainya tidak ada. NKRI walaupun wilayahnya ada, mungkin nilainya tidak akan ada nanti. Kenapa? Sebab karena masing-masing pribadi anak bangsa ini mau menjual tanah airnya, mau menjual harga diri daripada tanah air kepada orang lain hanya demi kepentingan pribadi dan pragmatis. Dan ini kita perlu pembinaan mental dan edukasi terhadap seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahwasanya tanah air kita ini adalah tanah yang berharga. Bukan hanya sejengkal tanah dan seonggok tanah, tapi ini adalah merupakan amanat daripada leluhur yang harus kita jaga, amanat yang harus kita muliakan, sejarah yang harus kita banggakan, sejarah yang harus kita pegang, tidak boleh dirubah oleh siapapun dan tidak boleh dibelokkan oleh siapapun dan tidak boleh dikuasai oleh siapapun. Jadi ini masalah yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat. Jadi bukan masalah winongannya, bukan, tapi masalah kedaulatan rakyat. Maka dari itu ini Pak Presiden harus tahu bahwasanya di bawah terjadi seperti itu. Supaya kalau seandainya memang ada pembelokan hukum di penegak hukum di bawah itu, saya mohon kepada Pak Presiden bisa untuk meluruskan itu semua. Kami tidak menginginkan apa-apa. Kami hanya menginginkan bangsa ini benar. Kami tidak menginginkan apa-apa untuk PWI Laskar Sabila membela bangsa negara itu tidak ada yang gaji. Yang digaji itu Pak Polisi, TNI, pejabat itu yang digaji. Kita nggak digaji. Kesana sendiri, ke dana sendiri. Kita ada apa-apa juga riunan, kita apa-apa juga patungan. Sampai sekarang kita juga membuat sekretariat juga masih kerepotan. Tetapi kita semangat untuk membela bangsa dan negara ini, insya Allah nasionalismenya lebih daripada aparat, kepolisian lebih daripada TNI. Dan kita tidak bisa dibelokkan apakah dengan uang, dengan kepentingan, apalagi dengan intimidasi dan provokasi ya. Kita tidak bisa bahwa bangsa ini nomor satu, negara ini nomor satu, tanah air ini nomor satu, harkat negara dan NKRI bangsa dari Sabang sampai Merauke, kedaulatan rakyat itu di atas segala-galanya baik. Maka apapun yang melanggar prinsip-prinsip kebangsaan, apapun yang mengancam prinsip-prinsip kebangsaan, ketanah airan atau kesejarahan, ya apapun dan mau tidak mau kita harus mampu untuk melawannya. Sebab kalau semua tidak, bangsa ini akan hancur, negara ini akan hancur. Maka dari itu saya minta kepada aparat dan pemerintah segera menyatukan barisannya untuk merapatkan kembali kepada hukum yang berlaku. Negara kita adalah negara hukum, maka diselesaikan secara hukum yang sebenarnya. Jangan ada intimidasi, jangan ada karena kepentingan, like or dislike, tidak. Kami tidak menginginkan apa-apa. Kami menginginkan keadilan. Kami menginginkan kebenaran di tanah kita. Kami menginginkan sejarah kita dikembalikan. Kami menginginkan bahwa kedaulatan rakyat itu ada di Indonesia. Kami menginginkan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang diperbudak. Tidak ada yang menjadi budak di tanahnya sendiri. Tidak ada yang diintimidasi. Ada yang dirampok di rumah sendiri. Maka kami PWI Laskar Sabilillah ini akan mengadakan edukasi kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Edukasi bahwa kalian tuh orang masyarakat merdeka, masyarakat yang merdeka, rakyat yang merdeka, yang memiliki satu amanat yang sangat besar, yang sangat luhur, yaitu adalah bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu harus kita jaga. Maka dari itu Pak Presiden dalam masalah ini ya harus tahu. Artinya meskipun belum disampaikan kepada istana, istana mungkin sudah mengetahui adanya surat terbuka tersebut, Gus. Insya Allah sudah. Siap. Ya, matur nuwun, Gus. Kayaknya mengganggu perjalanan panjenengan. Mau perjalanan kemana, Gus? Kalau boleh tahu. Ini mau ada pengajian, acara di Cirebon. Oh, enggak. Hati-hati di perjalanan, Gus. Matur nuwun atas waktunya. Baik. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sedulur TV Al-Waha apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Gus Abbas Pilih Yasin dalam wawancara singkat saya bersama beliau yang saat ini sedang menuju perjalanan dalam sebuah pengajian di Kabupaten Cirebon, sedulur TV Al-Waha. Nah, bagaimana beliau menyampaikan adanya bahaya yang lebih besar dari kasus Winongan ini. Seperti kita ketahui dan sesuai dengan penjelasan beliau Gus Abbas, bahwa kasus Winongan ini bukan antara kasus PWI Laskar Sabilillah dengan para Habib. Ya, sekali lagi ini bukan kasusnya PWI Laskar Sabilillah dengan para Habib, tapi justru kasusnya keluarga pemilik makam dengan masyarakat. Adapun Gusto memiliki masalah sendiri juga. Namun demikian PWI Laskar Sabilillah itu diminta sebagai pendampingan atas adanya kasus pembongkaran cungkup makam ini. Ini perlu diperhatikan. Dan terkait tentang surat terhadap presiden yang beberapa hari yang lalu sudah disampaikan oleh seluruh pimpinan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah melalui medsos. Dan alhamdulillah pihak istana juga sudah mengetahui, meskipun belum disampaikan secara tertulis, tetapi sudah ada respon sedulur TV Al-Waha. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Gus Abbas Pilih Yasin bisa dipahami oleh kita, dan kita sebagai bangsa bisa muncul kesadaran dalam diri kita bahwa bangsa ini adalah milik kita semuanya. Tidak boleh ada bangsa lain yang kembali berusaha menginjak-injak kita, menjajah kita, apalagi menguasai negeri tercinta Indonesia. Sedulur TV Al-Waha, terima kasih Anda telah menonton. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.